Selamat jumpa anak-anak ibu. Apa kabar semua? Salam sehat. Baik-baik semua kan? Semua sehat? Apa kabarnya semua? Tetap semangat belajar kan? Ayo, jangan malas ya nak. Tetap belajar ya. Tetap semangat supaya cita-cita kamu tercapai. Nah, anak-anak ibu yang baik, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai hewan-hewan invertebrata, hari ini kita akan belajar mengenai hewan-hewan vertebrata. Masih ingat apa itu artinya hewan vertebrata? Vertebrata berasal dari kata vertebrae, artinya ruas-ruas tulang belakang. Jadi hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang. Nah, bagaimanakah ciri-ciri hewan vertebrata? Tentu yang pertama memiliki ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, tubuhnya itu memiliki 3 bagian. Bagian kepala, bagian ekor, dan bagian badan, ya. Kemudian hewan-hewan vertebrata ini termasuk kelompok hewan tingkat tinggi. Memang masih ada yang bernapas dengan insang, ada yang bernapas dengan paru-paru, bahkan masih ada yang bernapas dengan kulit. Nah, hewan-hewan vertebrata ini sudah memiliki saluran pencernaan yang lengkap, sudah memiliki organ-organ yang lengkap, mulai dari sistem pernafasan, sistem peredaran darah, kemudian dan sistem-sistem yang lain sudah lengkap. Nah, oke anak-anak ibu, kita lanjut. Vertebrata itu kita bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Pisces atau ikan. Kelompok yang kedua adalah amfibi. Kelompok yang ketiga ada reptilia. Kelompok yang keempat adalah aves. Kelompok yang kelima adalah mamalia. Nah, oke anak ibu, bisa diingatkan? Nah, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke dalam kelompok yang pertama, yaitu kelompok ikan atau Pisces. Nah, anak-anak ibu sedang makan ikan kan? Nah, ikan itu sangat penting loh nak. Kenapa? Karena ikan itu kaya akan protein, kaya akan omega 9, kaya akan vitamin dan mineral. Nah, oke anak ibu, bagaimanakah ciri-ciri ikan? Bagaimana ciri-ciri ikan? Nah, tentu kalian senang dengan ikan kan? Ikan itu hidup di air tawar maupun air laut. Nah, tubuhnya ditutupi oleh sisik dan alat geraknya berupa sirip. Nah, ikan itu ada yang hidup di air tawar dan ada yang hidup di air laut. Tentu kalau yang hidup di air bernapas dengan insang. Dan hewan-hewan Pisces ini atau ikan itu termasuk hewan yang poikiloterm. Apa artinya poikiloterm? Poli banyak, term suhu. Suhu tubuhnya berubah-ubah. Suhu tubuhnya disesuaikan dengan suhu lingkungannya. Itulah ciri-ciri Pisces atau ikan. Nah, ikan ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ikan kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Agnatha. Kelompok ikan yang belum memiliki tulang kepala yang jelas. Ya, contohnya ini adalah ikan lamprey dan pari. Kalian pernah makan ikan pari kan? Nah, yang kedua adalah Chondrichthyes, ikan bertulang rawan. Contohnya ikan hiu. Dan yang ketiga adalah Osteichthyes, ikan bertulang sejati. Contohnya adalah ikan mas, ikan gurami, nila, jahir, tongkol. Ini semua adalah kelompok Chondrichthyes.
Oke, sekarang kita lanjut kepada kelompok yang kedua, yaitu amfibi. Amfibi, apa artinya amfibi? Waktu SD masih dengar apa itu amfibi? Nah, amfibi adalah hewan yang hidupnya berada pada dua tahapan. Satu tahapan di air dan satu tahapan di darat. Nah, jangan kau bilang hewan yang hidup di dua alam ya nak. Salah. Karena apa? Kalau dia sudah masih dalam bentuk kalau masih kecil, masih berudu, kecebong, dia nggak bisa hidup di darat. Dia tetap di air. Maka bukan hidup di dua alam. Tapi apa? Dia berada dalam dua tahapan tempat hidupnya itu sebenarnya ya. Nah, amfibi ini umumnya bertubuh licin karena tubuhnya agak berlendir, memiliki kulit yang licin. Karena kulit ini juga digunakan sebagai alat pernapasan. Nah, di manakah hidupnya amfibi? Ada yang di air, memang ada juga yang di darat, ya. Amfibi ini alat pernapasannya apa? Kulit dan paru-paru. Dan sebagian dari hewan-hewan amfibi ada yang mengalami proses metamorfosis. Apa yang dikatakan dengan metamorfosis? Meta artinya banyak, morf bentuk, mengalami perubahan-perubahan bentuk. Contohnya tadi katak, dari berudu ke cebong, katak berekor, dan katak yang sudah dewasa. Itulah hidup katak. Nah, katak ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, katak kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah apoda. A, tidak, poda kaki, adalah amfibi yang tidak berkaki. Apoda. Yang kedua adalah asura. Hewan ini berkaki tetapi tidak berekor. Yang ketiga adalah urodela. Hewan ini berkaki dan berekor. Nah, kita lihat. Apoda, contohnya ini adalah salamander cacing. Dia mirip seperti cacing tapi besar. Dan asura, contohnya katak. Dan urodela itu contohnya salamander. Tapi bukan salamander cacing, salamander. Nah, kalau apoda tidak berkaki. Asura berkaki tapi tidak berekor. Kalau urodela, dia berkaki dan berekor. Contohnya adalah salamander. Nah, itulah kelompok daripada amfibi. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah reptilia. Ya, hewan-hewan reptilia disebut ini dengan hewan yang melata. Kenapa? Karena dia ada yang bergerak seperti melata. Nah, melata itu bergeser ya dengan tubuhnya. Contohnya kita lihatlah ular ya. Itulah reptilia. Nah, bagaimanakah ciri-ciri reptilia? Reptilia ini dia adalah memiliki tubuh yang bersisik, keras, bahkan ada yang bercangkang keras. Nah, reptilia ini ada yang hidup di darat, tetapi banyak yang hidup di air. Nah, suhu tubuhnya adalah masih juga poikiloterm, sama tadi seperti ikan dan amfibi. Reptil juga adalah poikiloterm, suhu tubuhnya berubah-ubah disesuaikan dengan suhu lingkungannya. Makanya kalau kura-kura itu pagi hari dia suka berjemur, siang hari dia bersembunyi karena dia suhu tubuhnya tidak tetap tapi berubah-ubah. Nah, apa alat pernapasannya? Ada yang bernapas dengan insang, tapi kebanyakan dia bernapas dengan paru-paru. Nah, kalau buaya salah satu contohnya adalah hewan yang bernapas dengan paru-paru sekalipun hidup di air. Nah, itulah reptilia. Nah, reptilia ini kita bagi menjadi 4 kelompok.
Nah, reptilia kita bagi menjadi 4 ordo. Yang pertama adalah squamata, yang kedua adalah krokodil, yang ketiga adalah opidia, yang keempat adalah testudinata. Kelompok yang pertama squamata, contohnya adalah komodo. Kelompok yang kedua krokodil, contohnya buaya. Kelompok yang ketiga adalah opidia, contohnya berbagai jenis ular. Dan yang keempat testudinata adalah kelompok daripada penyu dan kura-kura. Itulah kelompok-kelompok reptilia. Nah, kita masuk kepada kelompok yang keempat, yaitu aves atau kelompok burung. Aves ini adalah umumnya hidup di darat. Aves ini tubuhnya ditumbuhi dengan bulu-bulu, ya, ditumbuhi dengan bulu-bulu. Nah, aves itu ada yang bisa terbang dan juga ada yang tidak bisa terbang. Nah, contohnya burung penguin tidak bisa terbang, elang pintar terbang. Nah, hewan aves ini umumnya berkembang biak dengan cara bertelur dan dia sudah melakukan fertilisasi internal. Aves ini banyak sebenarnya kelompoknya. Nah, tak usah kita sebutkan satu persatu. Nah, apakah contoh-contoh aves ini? Tentu contoh aves ini ayam, elang, ya, bebek, perkutut, semua itulah contoh-contoh aves. Nah, aves ini suhu tubuhnya ini sudah tetap dikatakan dengan homoioter. Suhu tubuhnya tidak berubah-ubah. Maka kalau misalnya seperti burung hantu, burung yang mencari makan malam hari, tubuhnya itu sangat kuat. Dia itu bergerak lincah. Untuk apa? Supaya tubuhnya itu dipertahankannya tetap. Nah, itulah kelompok aves. Nah, yang terakhir adalah kelompok mamalia, kelompok hewan menyusui. Bagaimanakah ciri-ciri mamalia? Nah, mamalia itu tubuhnya itu ditutupi oleh bulu dan rambut. Umumnya disebut sebenarnya berambut, ya. Jadi hewan yang berambut. Nah, mamalia ini sudah memiliki kelenjar susu. Dia sudah memiliki kelenjar susu, dia sudah menyusukan anaknya. Mamalia ini ada yang berkaki 4, ya. Contohnya misalnya kuda, ya. Nah, tapi umumnya seperti kera, termasuk kelompok mamalia. Sebenarnya alat geraknya juga 4 juga, tapi dia bisa juga seperti berjalan seperti mirip-mirip manusia, tapi memang dia ada yang 2 kaki, misalnya manusia. Nah, mamalia ini umumnya hidup di darat, bernafas dengan paru-paru, dan dia termasuk adalah homoioter. Suhu tubuhnya tidak berubah-ubah, suhu tubuhnya tetap. Nah, umumnya mamalia ini dikatakan hewan tingkat tinggi karena di situ sudah termasuk manusia, ya. Nah, kelompok mamalia kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, mamalia juga sama seperti hewan-hewan lain kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah karnivora, hewan-hewan pemakan daging. Misalnya harimau, anjing. Nah, yang kedua adalah artiodaktil, hewan yang berkuku genap. Misalnya kambing. Dan ada juga periodaktil, hewan yang berkuku gasal, misalnya kuda. Dan yang terakhir adalah primata, kelompok primata, contohnya adalah manusia dan kera atau monyet. Inilah kelompok-kelompok yang termasuk kelompok vertebrata. Nah, anak-anak ibu minta kalian simaklah video ini sebaik-baiknya, catat ciri-cirinya,
Catat contoh-contohnya di buku catatan kamu supaya nanti ketika ujian kamu gampang belajar. Nah, jadi Ibu sudahi pelajaran kita sampai pada pelajaran ini. Ibu harap tetap semangat, jangan malas-malasan, ya. Selamat siang dan terima kasih. Salam sehat.